Dia mengikis cetakan dari biskuit dengan pisau, lalu mengoleskan kaviar mahal di atasnya, dan itulah santapannya hari itu. Namun itu tidak cukup membuatnya kenyang, jadi ia mengambil seekor ikan tropis dari akuarium. Pertama-tama dia memotong daging ikan menjadi pasta, lalu membungkusnya dengan tepung untuk membuat bola ikan bundar. Tak lama kemudian sepiring sashimi yang lezat muncul di depannya. Ia tidak sabar untuk mengambil satu dan menggigitnya, tetapi bau amis membuatnya muntah sedetik kemudian. Dia segera meneguk sup asam yang meredakan rasa mualnya. Namun setelah santapan ini, santapan berikutnya menjadi masalah baru. Untungnya dia pencuri yang pintar dan tahu cara menggunakan alat untuk mencongkel pintu lemari penyimpanan. Yang mengejutkannya adalah ada sedikit makanan dan makanan kaleng yang disimpan di dalamnya serta sepotong besar daging beku. Kejutan ini terus berlanjut. Tiba-tiba dia mendengar suara air. Ia tidak menyangka bahwa area taman yang terputus dari air itu benar-benar disiram. Ia segera berbaring dan meminum air segar itu, lalu berbaring di tanah untuk menikmati kesejukannya. Setelah beristirahat sejenak, ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri. Pertama-tama ia menurunkan tirai mahal itu, lalu membongkar tempat tidur bersama yang dipakainya hanya untuk mengambil tali di bawah tempat tidur. Kemudian ia mengumpulkan semua perabotan di rumah itu, mengikatnya dengan erat ke tirai untuk memastikan tumpukan perabotan setinggi 6 meter itu tidak akan jatuh. Ia memanjat dengan mantap dan akhirnya menyentuh langit-langit. Namun yang tidak ia duga adalah kaca jendela itu adalah kaca anti peluru yang tebal. Tampaknya harapan untuk melarikan diri menjadi tipis lagi. Suhu saat itu telah mencapai 41 derajat. Bahkan jika ia menanggalkan semua pakaiannya, ia masih berkeringat di sekujur tubuhnya, dan bahkan minum air tidak dapat menurunkan suhu panas di tubuhnya. Ketika ia bosan, ia akan mengawasi pengawasan dan meniru penampilan petugas kebersihan. Pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa petugas kebersihan sedang membersihkan di pintu. Dia segera mengenakan pakaiannya dan pergi ke pintu untuk berteriak, berdoa agar petugas kebersihan itu bisa mendengar suaranya dan menyelamatkannya. Namun takdir membuatnya tidak bisa mendengar teriakannya karena petugas kebersihan itu memakai headphone. Dia berlari ke monitor dengan putus asa dan mendapati bahwa petugas kebersihan itu telah pergi menggunakan lift. Kali ini dia kehilangan kesempatan lagi untuk meminta bantuan. Tepat saat dia sedang putus asa, panel kontrol yang rusak mulai menjadi dingin. Dia menyadari perubahan itu dan bergegas ke AC untuk memeriksanya. Benar saja, AC menjadi dingin lagi. Setelah 3 hari kepanasan, dia akhirnya menyambut udara dingin itu. Dalam sekejap air mata mengalir di matanya, dan tak lama kemudian suhu turun menjadi 26 derajat. Dia menggunakan mangkuk kaca untuk menampung air segar yang disemprotkan setiap hari. Setelah masalah air teratasi, kehidupannya mulai semakin membaik. Dia tidak peduli dengan kekurangan makanan dan bahkan mulai memasak makanan dengan air segar. Kehidupan seperti ini sangat nyaman, tetapi pada akhirnya makanannya akan habis dan dia harus mencari cara untuk melarikan diri lagi. Namun dia tidak menemukan peralatan yang berguna setelah mencari di seluruh rumah besar itu. Tepat saat dia berjalan kembali ke ruang tamu dengan kecewa, dia tanpa sengaja mendongak dan melihat vas bunga di sudut. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?